Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah. Pada video kali ini sedikit mengulas tentang keris Banten. Keris Banten itu gimana diproduksinya dan seperti apa bentuknya, terus kegunaannya seperti apa. Keris Banten diproduksi di salah satu kampung, dulu dikenal dengan nama istilah Kemeranggen. Nah, Kemeranggen ini tempat pembuatan aksesoris kebutuhan di Kesultanan Banten. Nah, termasuk juga diantaranya keris, terus cincin, gelang, terus berbagai atribut yang dibutuhkan oleh para pejabat tinggi kesultanan itu diproduksi di Kemeranggen, termasuk juga keris. Nah, fungsi keris itu bukan senjata untuk perang, bukan senjata untuk melawan, tapi keris berfungsi sebagai identitas pemiliknya, karena di keris itu adalah lambang sebuah ketokohan itu dengan keris. Maka setiap jabatan pasti kerisnya akan berbeda-beda. Nah, yang membedakan kalau memang itu keris menjadi keris sultan, ujungnya pasti ada intannya, batu intan, karena batu itulah yang kemudian memiliki kekuatan yang sangat sangat, kalau sekarang kita bilang, sakti mandraguna. Nah, seperti apa gagangnya? Yang relatif sama bentuk gagangnya, cuman dihiasi oleh intan emas. Nah, cincinnya, bagian gagangnya itu biasanya dilapisi dengan emas, termasuk juga bagian ujung yang ini juga ada tanda intan emas atau berlian. Tapi intan itu ada di ujung paling tinggi, yang paling ujungnya itu biasanya dilapisi itu dengan intan, karena intan itulah yang menjadikan alat kekuatan. Terus siapa yang megang keris? Dan hampir semua para pejabat itu punya keris, dan keris itu lambang lambang kebangsawanan. Jadi dari keris itu akan tahu jabatannya apa, akan tahu sebagai apa, dan kepribadiannya seperti apa. Maka keris ini biasanya dipesan khusus oleh individunya, oleh pemiliknya kepada pembuatnya, kepada empunya. Nah, keris ini kalau makanya setiap keris itu ada sidik jarinya. Kalau keris-keris zaman dulu ya, itu ada sidik jarinya, karena ketika proses memerah itu dilapisi batu meteor yang warnanya seperti kayak kuningan. Ini dipijit, jadi pakai sidik jari, pakai jempol itu biasanya orang-orang dulu yang menggunakan keris. Nah, proses pembuatannya hampir ketika proses pembuatan keris itu melakukan ritual puasa dulu. Jadi untuk mengetahui karakter tokoh yang calon pemilik, maka empu ini dia harus membaca seperti apa calon karakternya, sehingga di keris itulah kemudian dijadikan sebagai simbol kepribadiannya itu masuk dalam keris itu. Nah, bagaimana dengan lakukannya? Nah, lakukan ini ada yang 5, ada yang 7, ada yang lurus. Itu standar di Banten itu hampir relatif semua jenis itu ada, karena dari berbagai suku bangsa pernah hidup di Banten, pernah mengaku sebagai memproklamirkan sendiri sebagai warga negara Kesultanan Banten, sehingga keris yang dari berbagai daerah ini masuk ke Banten. Cuman untuk produksi lokalnya itu di Kemeranggen, yang sekarang mungkin daerahnya itu sedikit agak tidak jauh dengan
eh, Lamunan di Kemeranjang itu. Nah, di sini di Kemeranjang inilah kemudian keris itu bisa berkembang khusus untuk kalangan para birokrat, sampai kemudian ketika Kesultanan Banten runtuh, pembuat keris ini juga hilang. Nah, para pandainya ini entah kemana, kehilangan jejak. Mungkin itu sedikit ulasan tentang keris Banten. Terima kasih. Salam budaya, salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.